cabang masih makmur memakmurkan Muhammadiyah. sukses dunia, sukses akhirat. Yang mereka itu berusaha sangat serius untuk memakmurkan bangsanya, memakmurkan masyarakatnya, memakmurkan negaranya. Bahkan disebutkan di dalam ayat itu, usaha mereka menciptakan kemakmuran itu melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Tetapi bangsa itu tidak bisa terus berkembang dan tidak bisa berjaya karena kemakmuran itu adalah kemakmuran yang bersifat material belaka, kemakmuran yang bersifat duniawi belaka. Bahkan karena kemakmuran duniawi itu mereka jauh dari Allah sebagai Tuhan yang memberikan anugerah kepada bangsa itu. Kemudian kalau kita membaca surat Hud, surat yang ke-11 ayat 61 yang saya bacakan tadi, kita mendapatkan juga tuntunan dari Allah tentang tugas kita manusia sebagai khalifatullah fil ardh, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, berkewajiban untuk menciptakan kemakmuran di bumi di mana kita berada. Dengan bahasa kaumnya. Sehingga kalau kaumnya itu orang Jawa, kira-kira kalau ada nabi yang turun di Jawa, mungkin ada kitab suci yang berbahasa Jawa. Karena itu Nabi Musa, kitab Taurat itu kan tidak berbahasa Arab, tapi berbahasa Ibrani. Karena itulah maka kemudian kalau ada orang wong Jawa, orang Jawa itu tidak sesuai dengan Quran. Wong Jawa ya kudu Jawa, Jawa ya kudu Jawani. Itu menurut saya ada referensinya dari ayat ini. Sehingga Allah itu mengutus Nabi Muhammad berbahasa Arab, wal Quran fil lughatil Arabiyyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang Arab yang mereka memang sebelumnya sudah berbahasa Arab. Walaupun sebagian orang Arab pada waktu itu Arab Pakistan. Kenapa begitu? Karena akhlaknya belum sesuai dengan Al-Quran. Tetapi setelah sesuai dengan Al-Quran, mereka menjadi umat yang luar biasa. Ini kita bakal sulit ini ngaji dari ayat. Kalau diwakil ini ada jambit kan ini. Ya kalau saya tidak bicara proyek terus lagi. Karena Bapak sekalian ayat ini bukan pada tuntunan kepada kita sebagai pemimpin kita harus perhatian, harus berbaur. Pemimpin itu orang elit, tapi tidak boleh elitis. Ini yang sering saya ulang berkali-kali. Pemimpin itu memang orang elit, tapi tidak boleh elitis. Karena itu mungkin teman-teman di kementerian dulu mungkin melihat menteri sisa ini kok ketemu orang menteri. Karena saya biasa ketemu dengan siapa saja. Nabi Muhammad itu tidak pernah memilih dengan siapa beliau bergaul. Bahkan beliau itu dalam beberapa riwayat disebutkan paling suka bergaul dengan kaum duafa, paling suka bergaul dengan anak-anak yatim. Sehingga di antara julukan beliau adalah Abdul Yatama, bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang-orang lemah. Tidak milih-milih ketika bergaul. Nah, karena itu kalau tiba-tiba ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang makan di kantin kementerian, itu banyak yang kaget juga. Oh, Pak Menteri itu yang makan di kantin. Saya memang saja kebiasaan saja makan di kantin itu. Pemimpin itu tidak boleh bicara terlalu jauh. Ngomong ada wali kota yang baru, saya ingatkan dari awal. Biasa saja, Pak. Biasa saja. Karena itu maka Kiai Ahmad Dahlan juga kemudian kita contohkan. Kiai Ahmad itu pemimpin yang elit. Beliau itu kalau saya baca dalam beberapa tulisan itu kan punya gelar Raden Nyabei Ahmad Dahlan. Beliau itu dari silsilah keluarganya juga termasuk zuriyah Nabi Muhammad SAW. Tapi bergaulnya dengan siapa saja. Serawungnya kali sinten kemawon, tidak pernah memilih dengan siapa beliau bergaul. Ini menurut saya tuntunan Quran dari ayat tadi wa ila sabudda akhahum
sholihah. Kepada kaum Samud Allah mengutus sedulure dhewe, wonge dhewe sing jenenge Sholeh. Apalagi kalau ditambah dengan Anwar itu lebih top lagi. Anwar itu artinya cahaya yang menerangi dunia yang gelap kita itu. Nah, disebutkan kaum Samud itu di sini ada dua wilayah, saya tidak tahu yang betul yang mana. Tapi sama-sama menyebut kaum Samud itu tinggal di yang namanya kota Hijr. Sebagian menyebut kota Hijr itu antara Madinah dengan Tabuk. Sebagian menyebut, saya baca lagi tafsir sambil kesini lagi, ada menyebut kota Hijr itu antara Madinah dengan Syam. Nah ini yang benar yang mana nanti silakan Bapak B. Hari segala dikasih. Tetapi penegasannya yang penting adalah Al-Hijr must be having close relationship with their community. Kira-kira bahasa Korea. Kemudian yang kedua, Nabi Soleh itu mengajak umatnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah saja dan tidak ada bagimu Tuhan selain Allah.